cepat. Kita harus menjatuhkannya sekarang, auranya menjadi semakin kuat, jadi dia pasti memulihkan kekuatannya, teriak pria tua itu sambil menyapukan indera spiritualnya ke arah bangkai. Dia kemudian menghilang di tempat sebelum muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Segera setelah itu, dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, melepaskan semburan cahaya biru, di mana duduk sosok humanoid mini yang benar-benar identik dengannya. Begitu sosok humanoid mini muncul, seutas manik-manik biru terbang keluar dari tubuhnya. Setiap manik hanya seukuran ibu jari, tapi warnanya biru tua dengan permukaan yang sangat halus. Tiba-tiba, manik-manik berubah menjadi bola cahaya seukuran roda gerobak atas perintah lelaki tua itu, lalu terbang menuju bangkai raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Adapun wanita berjubah hitam, dia menggertakkan giginya sebelum berubah menjadi awan kabut merah yang menghilang ke proyeksi ular berkepala 9 di belakangnya. Segera setelah itu, ki asal dunia di dalam jurang melonjak ke proyeksi ular berkepala 9 dalam hiruk pikuk, memungkinkannya untuk langsung mengambil bentuk yang substansial. Dalam bentuk ini, ular itu memiliki sisik warna-warni yang cemerlang, tetapi 9 kepalanya berwarna merah seperti darah, dan ia membuka mulutnya yang besar sekali lagi untuk melepaskan api iblis ungu yang beberapa kali lebih murni daripada yang telah dilepaskan sebelumnya. Meskipun bangkai itu belum melepaskan serangan apapun, rasa tekanan yang ditimbulkannya menyerang mereka berdua dengan firasat yang kuat. Bangkai telah bangkit, tetapi tampaknya belum kembali normal karena gerakannya masih cukup canggung dan maladroit. Selusin bola cahaya biru menabrak dinding tak terlihat di dekat bangkai, memicu serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi yang mengirimkan gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah. Bola cahaya ini tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi semuanya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Bangkai itu mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi masih dipaksa mundur selangkah dengan setiap bola cahaya yang meledak. Setelah mengambil sekitar selusin langkah mundur berturut-turut, dinding tak terlihat di sekitarnya akhirnya hancur, dan kaki depannya yang seperti batu giok dengan cepat dipenuhi dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum bangkai itu memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, ular berkepala 9 itu juga tiba sebelum berubah menjadi 9 rantai api yang mengikat diri mereka dengan erat di sekitar bangkai besar itu. Rantai api hitam keunguan mengeluarkan aura yang sangat korosif, langsung mencap luka hitam pekat ke bangkai. Selusin bola cahaya juga mulai membombardir bangkai dari segala arah. Menghadapi serangan gabungan mereka, bangkai raksasa telah dipaksa ke belakang, dan pria tua dan wanita berjubah hitam sangat gembira melihat ini. Tepat pada saat ini, sosok halus muncul di atas bangkai besar di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pria tua dan wanita berjubah hitam memfokuskan mata mereka pada sosok kecil itu, dan wajah mereka langsung memucat secara signifikan. Sosok kecil itu tak lain adalah gadis kecil yang dibentuk oleh jiwa Ratu Stemborer. Bukankah dia sedang dijauhi oleh Balhwa dan yang lainnya? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Pria tua dan wanita berjubah hitam hanya bisa terus menyerang bangkai sambil sangat waspada terhadap gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu jelas lebih pucat dari sebelumnya, dan dia benar-benar mengabaikan pria tua dan wanita berjubah hitam itu ketika dia berbalik ke bangkai sebelum mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat menyenangkan di telinga. Namun, baik pria tua maupun wanita berjubah hitam tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Lapisan cahaya putih muncul di sekitar bangkai setelah mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, dan itu mengangkat kepalanya melalui serangan dari bola cahaya biru sambil mengabaikan rantai yang menyala. Itu kemudian memfokuskan pandangannya pada gadis kecil itu dan menjawab dalam bahasa yang tidak diketahui yang sama. Bangkai raksasa itu berbicara dengan sikap acuh tak acuh dan tidak tergesa-gesa, tetapi gadis kecil itu tampaknya sangat tidak senang, dan suaranya tiba-tiba naik beberapa oktav seolah-olah dia sedang berdebat dengan bangkai. Pria tua dan wanita berjubah hitam agak bingung melihat ini, tetapi mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bangkai lebih keras. Bola cahaya biru dipercepat sekitar 2 kali lipat, terbang di sekitar bangkai seperti serangkaian bintang jatuh. Sementara itu,
paku tajam meletus dari permukaan rantai api, membenamkan diri jauh ke dalam bangkai dan merusaknya dengan kecepatan yang terasa lebih cepat. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pembalasan dari bangkai dan gadis kecil itu, pria tua dan wanita berjubah hitam itu meluncur mundur. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, bangkai itu tidak memedulikan mereka sama sekali dan hanya terus berkomunikasi dengan gadis kecil itu dalam bahasa yang tidak dikenal itu. Gadis kecil itu sangat mendesak dan gelisah, sementara bangkainya sangat tenang dan hampir sedikit sombong, menciptakan kontras yang sangat aneh. Tiba-tiba, ekspresi garang muncul di wajah gadis kecil itu, dan dia mengarahkan jarinya ke bawah. Setitik cahaya hitam muncul di ujung jarinya, dan ukurannya membengkak secara dramatis sambil menjadi sangat terang, seolah-olah bisa menyerap semua cahaya di area terdekat. Semua ki asal dunia di seluruh jurang bawah laut meletus menjadi hiruk-pikuk, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat menakutkan turun. Itulah hukum waktu. Jiwa yang baru lahir dari lelaki tua itu duduk di atas kepalanya, dan ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya. Adapun ular berkepala 9 yang telah diubah oleh wanita berjubah hitam itu, ia langsung memotong 9 rantai yang menyala di mulutnya, lalu menembak mundur beberapa ribu kaki sebelum akhirnya berhenti dengan waspada. Melarikan diri sendiri bisa menarik perhatian gadis kecil itu dan menjerumuskannya ke dalam bahaya besar. Kalau tidak, wanita berjubah hitam itu akan benar-benar melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah gadis kecil itu melepaskan hukum waktunya, bangkai besar itu sedikit bergetar, dan ia mulai berbicara sedikit lebih cepat, tampaknya agak waspada terhadap gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga mulai berbicara dengan cara yang lebih mendesak, dan beberapa saat kemudian, bangkai itu tampaknya telah membuat semacam gegar otak saat membuka mulutnya untuk melepaskan kristal hitam pekat raksasa yang seukuran rumah. Ekspresi senang muncul di wajah gadis kecil itu, dan cahaya hitam di ujung jarinya ditarik saat dia melayang menuju kristal hitam. Namun, tepat saat dia akan menginjakan kaki di kristal, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh bangkai, dan dia berjuang bebas dari rantai yang menyala sebelum mengayunkan anggota tubuhnya ke udara, mengiris semua bola cahaya biru di sekitarnya menjadi 2 dan menyebabkan mereka meledak. Ekspresi marah muncul di wajah gadis kecil itu setelah melihat ini, dan cahaya hitam di ujung jarinya muncul kembali saat tubuhnya kabur dalam persiapan untuk berteleportasi. Namun, mulut hitam besar yang dipenuhi dengan taring tajam tiba-tiba terbuka di atas kristal hitam pekat di bawah, dan itu langsung menelan gadis kecil itu sebelum terbang kembali ke mulut bangkai raksasa itu. Pria tua dan wanita berjubah hitam tercengang melihat ini, dan setelah percakapan singkat, jiwa baru lahir mantan kembali ke tubuhnya, sementara yang terakhir kembali ke bentuk manusianya. Keduanya kemudian segera melarikan diri bersama. Baru saja menyaksikan bangkai menghilangkan kartu truf mereka dengan begitu mudah, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan hanya bisa melarikan diri untuk bersatu kembali dengan Balahwa dan yang lainnya. Namun, pada saat mereka memutuskan untuk melarikan diri, bintik-bintik cahaya tiba-tiba berkumpul di dalam rongga mata besar bangkai, membentuk 2 bola api hitam. Itu kemudian terkekeh ketika menunjuk 2 kali ke kejauhan, dan 2 bola cahaya hitam muncul sebelum menghilang dalam sekejap. Kekuatan hukum waktu langsung muncul kembali untuk menyelimuti pria tua dan wanita berjubah hitam, dan tiba-tiba, keduanya merasakan sekeliling mereka kabur menjadi pusaran yang tidak bisa dikenali. Setelah daerah sekitarnya menetap lagi, mereka menemukan tengkorak putih raksasa tepat di depan mereka, menilai mereka dengan ekspresi menyeramkan. Mereka berdua telah muncul kembali ke tempat bangkai berada di bawah pengaruh hukum waktu. Mereka secara alami sangat terkejut dengan ini, namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, bangkai itu telah membuka mulutnya yang besar untuk melahap mereka. Di udara di atas air, Han Li yang jahat saat ini sedang menarik tangan yang penuh dengan formasi perak keluar dari tubuh penggerak batang berwajah manusia dengan kerangka luar berwarna biru. Penggerak batang memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dengan sepasang kaki depan besar yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya sendiri.
Tepat saat Han Li menarik tangannya, anggota badan depan penggerak batang tiba-tiba merosot seperti sepasang balon, langsung kembali ke ukuran yang sama dengan semua anggota badan lainnya. Han Li mengarahkan pandangannya ke bawah, dan kerutan bingung muncul di wajahnya karena gagal menemukan jejak darah yang merembes keluar dari tubuh penggerak batang. Seutas benang tembus pandang tiba-tiba melesat keluar dari gluala Han Li sebelum menghilang ke dalam tubuh penggerak batang raksasa dalam sekejap, tetapi bangkai itu tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya putih seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Benang transparan kembali ke gelap Han Li, dan ekspresinya segera menjadi sedikit gelap. Di tempat lain, kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi seluruh area, di mana busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti. Bahwa sudah tiba di samping Taoist Xie dan mengaktifkan domain rohnya untuk menjebak penggerak batang lainnya. Keahlian penggerak batang itu terletak pada teknik rahasia indera spiritualnya, tetapi sayangnya untuk itu, Taoist Xie sama sekali tidak terpengaruh, seperti halnya bahwa karena peningkatan yang dia terima dari domain rohnya. Petir mengerikan dari penggerak batang juga sangat kuat dan dipenuhi dengan kekuatan hukum kehancuran, yang memungkinkannya untuk merusak bahkan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi baik Taoist Xie dan bahwa sangat licik, menolak untuk terlibat dalam bentrokan langsung dengannya. Akibatnya, itu menjadi semakin marah karena semua serangannya dihindari. Begitu bahwa melepaskan domain roh surgawinya yang mendalam untuk menjebak penggerak batang, situasinya segera berubah. Penggerak batang segera melepaskan petirnya yang mengerikan dengan sekuat tenaga untuk mencoba dan melarikan diri dari domain roh, tetapi domain roh surgawi yang mendalam ini adalah kemampuan yang hanya dapat benar-benar dikuasai oleh makhluk abadi sejati, dan terlalu sulit bagi penggerak batang untuk melepaskan diri darinya. Lautan kelopak bunga merah muda menjebak penggerak batang dengan kuat di pusat domain roh atas perintah bahwa, menyebabkannya menjadi semakin lamban meskipun faktanya ia melawan dengan sekuat tenaga. Penggerak batang telah mengelilingi dirinya dengan busur petir abu-abu dan penghalang cahaya putih yang dimanifestasikan dari rasa spiritualnya, tetapi penuh dengan luka dan diambang kekalahan dalam menghadapi serangan gabungan Taoist Xie dan bahwa. Han Li memanggil pedang panjang hijaunya lagi setelah melihat ini, lalu menebasnya di udara untuk melepaskan 12 garis hijau sekaligus. Detik berikutnya, 12 garis hijau muncul tepat di samping penggerak batang di domain roh surgawi mendalam bahwa bersamaan, lalu melintas melewati tubuhnya dalam sekejap. Penghalang cahaya dan kilat di sekitar penggerak batang langsung musnah di samping penggerak batang itu sendiri, dan seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Bahwa cukup terkejut melihat ini, dan hanya setelah dengan hati-hati memverifikasi bahwa penggerak batang tidak lagi berada di wilayah rohnya, dia menarik wilayah roh dengan alis yang berkerut rapat. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan Han Li muncul tidak jauh, sementara Taoist Xie juga kembali ke bentuk manusianya sebelum muncul di belakang Han Li. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Taoist Xie dan cukup lega menemukan bahwa Taoist Xie sebagian besar tidak terluka. Kekuatanmu benar-benar hebat, saudara Han, bahkan dengan domain rohku untuk melindungiku, pasti akan sangat sulit bagiku untuk menahan tebasan itu, kata bahwa dengan tatapan sedikit waspada di matanya. Kamu terlalu baik, rekan Taoist bahwa, penggerak batang sudah menghabiskan kekuatan setelah bertarung dengan kalian berdua begitu lama. Kalau tidak mungkin aku bisa menjatuhkannya dengan mudah, Han Li menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Tidak sesederhana itu, bahwa menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana penggerak batang baru saja menghilang dengan tatapan bingung di matanya. Sepertinya kamu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jelas bahwa kami tidak berhasil benar-benar menghancurkan penggerak batang itu. Mengesampingkan gadis kecil itu, kedua penggerak batang ini tampaknya juga bukan makhluk fisik, dan mereka tidak semudah itu untuk dibunuh, kata Han Li saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Memang, saya selalu merasa bahwa kedua penggerak batang itu entah bagaimana tidak aktif. Keduanya memiliki kemampuan yang kuat, tetapi sangat terbatas, salah satu dari mereka memiliki indera spiritual yang sangat kuat, sementara yang lain memiliki tubuh fisik yang begitu tangguh sehingga mampu menandingiku hanya dengan satu cakar.
Namun, sifat sepihak dari kemampuan mereka adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan untuk mengalahkan mereka, bahwa menganalisis. Jika penggerak batang ini dibiarkan oleh Ratu Penggerak Batang, maka ini sangat aneh. Mengingat betapa liciknya Ratu Penggerak Batang, tidak mungkin ia melakukan sesuatu yang begitu tidak cerdas, lanjut bahwa secara individu, kedua penggerak batang itu masih bisa dikendalikan, tetapi jika kemampuan mereka digabungkan dalam satu penggerak batang, Han Li terkekeh sambil meninggalkan kalimatnya yang belum selesai. Wajah bahwa sedikit memucat saat dia menarik napas tajam. Jika itu masalahnya, kita semua akan berada dalam masalah besar. Saya tidak yakin apakah Anda memperhatikan, tetapi gadis kecil dan dua penggerak batang itu tampaknya bukan sekutu, bahkan kedua penggerak batang itu tampaknya menyimpan permusuhan satu sama lain. Jika tidak, jika mereka telah bekerja sama sejak awal, tidak akan semudah itu untuk mengeksploitasi kelemahan individu mereka, kata Han Li dengan ekspresi penuh hati. Itu memang agak aneh. Jika mereka dibesarkan oleh Ratu Stemborer, lalu mengapa mereka tampak begitu memusuhi jiwa Ratu Stemborer? Bahwa merenung saat alisnya berkerut erat. Aku juga tidak mengerti itu, tapi menilai dari bagaimana kedua penggerak batang itu menghilang barusan, mereka tampaknya telah disulap melalui kekuatan proyeksi, komentar Han Li. Kekuatan proyeksi? Apakah Anda mengatakan bahwa ada makhluk dari alam lain yang mengganggu masalah ini juga? Untuk proyeksi belaka menjadi begitu kuat, mungkinkah makhluk abadi sejati terlibat? Ekspresi bahwa berubah secara signifikan saat pemikiran ini muncul di benaknya. Aku tidak yakin tentang itu, ini hanya kecurigaanku, dan mungkin itu salah. Namun, jika itu benar-benar terjadi, maka situasi di sini sangat kompleks. Bagaimana kalau kamu berkomunikasi dengan roh segel kuno untuk melihat apakah itu menemukan sesuatu, saran Han Li. Semangat segel kuno telah menjadi sangat lemah karena hilangnya kekuatan segel, dan bahkan aku tidak dapat menghubunginya sekarang. Jika tidak, segel kuno akan langsung hancur, jawab bahwa sambil tersenyum mesam. Kalau begitu, sepertinya kita benar-benar dalam kegelapan, kata Han Li dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, kita tidak bisa kembali sekarang. Aku masih belum menerima kabar apapun dari dua rekan Taois kita yang lain, jadi kemungkinan besar sesuatu terjadi pada mereka, sepertinya kita harus pergi ke sana sendiri, bahwa menghela nafas. Saya akan mematuhi kesepakatan kami dan menemani Anda di sana, tetapi jika kami menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, saya akan segera kembali, kata Han Li dengan ekspresi serius. Tentu saja, aku akan melakukan hal yang sama jika misi kita menjadi terlalu sulit untuk diselesaikan. Selain itu, aku yakin kamu mampu meninggalkan ruang ini bahkan tanpa piring roh Phoenix yang berharga, kata bahwa sambil tersenyum penuh arti. Aku senang kamu mengerti itu. Ayo turun sekarang, jawab Han Li dengan anggukan tanpa ekspresi, lalu terjun ke air dengan Taois Xie di sisinya. Bahwa dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia juga mengikuti. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki air, ledakan fluktuasi spasial samar meletus di atas kepala bersama gumpalan cahaya 5 warna. Cahaya 5 warna kemudian dengan cepat menyatu untuk membentuk mata 5 warna raksasa yang tertutup rapat. Sementara itu, bangkai penggerak batang raksasa melayang-layang di jurang bawah air dalam keadaan benar-benar diam, tetapi dua bola api iblis menyala di dalam rongga matanya, dan nyala api itu hanya menjadi semakin terang. Beberapa harta karun rusak yang bersinar dengan cahaya spiritual samar melayang di samping bangkai, salah satunya adalah lencana batu giok yang hancur, sementara yang lain adalah tombak hitam dengan retakan di seluruh permukaannya. Keduanya adalah harta paling berharga pria tua dan wanita berjubah hitam, namun mereka telah berserakan seperti sampah, dan jelas bahwa mereka berdua kemungkinan besar sudah mati. Fluktuasi spasial meletus di atas bangkai, dan dua bola cahaya buram muncul bersamaan. Salah satu bola cahaya putih berubah menjadi serangga raksasa yang gemuk, sementara yang lain berubah menjadi serangga yang hampir transparan. Ini tidak lain adalah dua serangga yang baru saja dibunuh oleh Han Li dan Bahwa. Namun, tubuh mereka menjadi jauh lebih tidak jelas, dan aura mereka juga berkurang secara signifikan, membuat mereka menyerupai sepasang proyeksi.
Tiba-tiba, seorang wanita berjubah perak muncul dari api iblis di dalam salah satu rongga metu bangkai raksasa. Wanita itu memiliki sosok yang elegan, dan dia terlihat seperti versi yang lebih dewasa dari gadis kecil yang baru saja dilahap. Kedua proyeksi serangga kabur segera tergeletak di tanah dengan hormat. Wanita berjubah perak melemparkan tatapan dingin ke arah dua proyeksi, lalu mendengus dingin, "Orang bodoh yang tidak berguna. Saya tidak percaya Anda tidak dapat berurusan dengan beberapa makhluk tahap kenaikan besar yang lemah dari alam bawah." Setelah mengatakan itu adalah hal yang baik bahwa mereka berhasil melukai jiwa Ratu Stemborer. Jika tidak, saya mungkin tidak akan dapat sepenuhnya melahapnya begitu cepat. Sekarang hampir setengah dari kekuatan saya telah pulih, saya tidak lagi berguna untuk kalian berdua, kembalikan energiku padaku sekarang. Wanita berjubah perak itu mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah sepasang proyeksi saat dia berbicara. Kedua proyeksi serangga sangat terkejut mendengar ini, dan mereka segera berusaha melarikan diri, tetapi dua rune hitam berkilauan keluar dari ujung jari wanita berjubah perak, lalu menghilang ke tubuh kedua proyeksi dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua proyeksi melepaskan lolongan kesakitan kolektif saat mereka menggeliat dengan sekuat tenaga untuk menahan kekuatan rune hitam, tetapi itu semua sia-sia karena tubuh mereka dengan cepat mulai menyusut. Beberapa saat kemudian, hanya sepasang bola cahaya yang tersisa melayang di udara. Wanita berjubah perak menyapu tangan di udara, dan bola cahaya terbang langsung ke arahnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melahap dua bola cahaya, dan saat dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, auranya tampaknya telah membengkak menjadi sekitar 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya, dan auranya langsung kembali normal. Tepat pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia melemparkan pandangan dingin ke atas sebelum kembali ke bola api iblis di dalam rongga metu bangkai raksasa dalam sekejap. Detik berikutnya, bangkai itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan nyaring, di mana awan kabut darah muncul di sekitarnya sebelum berubah menjadi benang merah yang dengan cepat menempel pada tulang bangkai. Satu lapis benang merah demi satu melilit di sekitar tulang bangkai sebelum dengan cepat berubah menjadi darah, daging, meridian, kulit, dan sisik. Dalam sekejap mata, bangkai itu telah berubah menjadi serangga raksasa berkepala 3. Kepala bagian tengah serangga itu tampak seperti wanita berjubah perak, sementara dua kepala lainnya sebagian besar ditutupi sisik 5 warna dengan bola metu yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di seluruh bagian atas kepala, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Adapun tubuh serangga, itu sehalus dan tembus cahaya seperti bongkahan kristal tanpa cacat. Di punggungnya ada 4 pasang sayap jangkrik putih yang indah dengan tanda 5 warna terukir di seluruh permukaannya. Begitu tubuh serangga pegunungan itu direkonstruksi, kepala pusat melemparkan pandangan dingin ke atas dalam keheningan. Adapun dua kepala lainnya, mata mereka tertutup rapat, dan mereka tetap tanpa ekspresi seolah-olah mereka adalah benda mati. Beberapa saat kemudian, 3 garis cahaya turun ke jurang dari atas. Lampu memudar lebih dari 1000, dan trio Hanli terungkap. Pada jarak sedekat itu, Hanli dan Bahwa secara alami dapat melihat serangga raksasa di bawah, dan kedua ekspresi mereka sedikit goyah dalam menanggapi pemandangan ini. Serangga raksasa ini benar-benar berbeda dalam penampilan dari tubuh yang mereka hancurkan di atas air, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Hanli dan Bahwa adalah kepala pusat serangga, yang memiliki kemiripan yang kuat dengan gadis kecil itu. Jadi ini adalah tubuh Ratu Stemborer. Sepertinya kita sudah terlambat, ini sudah terbangun, kata Bahwa dengan ekspresi gelap. Sepertinya bukan tubuh yang baru saja kita hancurkan, tapi ini memang seharusnya tubuh Ratu Stemborer, jawab Hanli dengan tatapan muram di matanya. Melihat di sini benar-benar tidak terluka, aku hanya bisa berasumsi bahwa dua rekan Taois kita telah binasa. Bahwa menghela nafas. Hanli mengarahkan pandangannya ke harta karun yang rusak di sebelah serangga raksasa itu, dan dia mengangguk dengan ekspresi serius. Jadi kalian bertiga adalah orang yang melukai tiruanku dan mengganggu istirahatku. Kepala pusat serangga raksasa itu tiba-tiba berbicara, dan suaranya sangat menyenangkan di telinga, seperti suara gadis yang menggoda. Apakah Anda Ratu Stemborer?
apakah dua rekan kami dari sebelumnya sudah jatuh di tangan Anda? Balhwa bertanya dengan suara tenang. Hehe, dua makhluk kecil Grand Ascension Stage itu berani menyerangku, jadi tentu saja aku harus melahap mereka. Melihat kalian bertiga tidak mau menjawab pertanyaanku, aku akan mengirimmu ke jalanmu seperti yang kulakukan sebelumnya teman-temanmu, kata kepala pusat serangga raksasa dengan suara dingin, tetapi kata-katanya disertai dengan senyum menggoda yang tidak serasi. Begitu suaranya menghilang, ia membuka mulutnya untuk melepaskan segumpal benang abu-abu, yang berubah menjadi jaring besar yang turun ke arah trio Honli dari atas. Jaring itu mengeluarkan bau peringkat yang memuakan, dan trio Honli tampak cukup tenang, tetapi mereka secara alami sangat waspada terhadap Ratus Temborer. Saat jaring abu-abu turun ke arah ketiganya, Balhwa segera berteriak, sekarang. Dia kemudian langsung membalik tangan untuk menyulap pohon mini di tengah kilatan lampu hijau, yang dengan cepat berubah menjadi pohon merah muda besar yang melepaskan kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisi seluruh ruang di bawah. Pada saat yang sama, Taoist Xiai berubah menjadi kepiting emas raksasa yang berukuran sekitar 100 hektar, dan jaring petir besar bangkit dari tubuhnya untuk melawan jaring abu-abu yang turun. Sementara itu, Hanli membuat gerakan meraih, dan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul di genggamannya di tengah kilatan lampu hijau. Tubuhnya juga membengkak secara drastis saat Provenance Through the Field Projection-nya muncul, kemudian berubah menjadi bentuk tubuh emasnya sebelum menyatu menjadi satu dengannya. Sisik emas keunguan mulai muncul di sekujur tubuhnya bersama rune roh perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk serangkaian formasi dengan ukuran berbeda. Dia kemudian tiba-tiba menjentikan pergelangan tangannya, dan bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam jurang sebelum melonjak ke pedang panjang dalam hiruk-pikuk. Deretan rune perak menyala di bilah pedang, dan kekuatan hukum melonjak saat 12 garis hijau menyapu udara. 12 garis hijau hampir terhubung untuk membentuk satu garis, dan mereka langsung mencapai serangga raksasa sebelum mengiris ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Jelas bahwa Hanli dan yang lainnya telah menyusun strategi yang akan digunakan ketika menghadapi Ratus Temborer, dan mereka semua telah mengeluarkan kartu truf mereka secara bersamaan. Taoist Xiai bertanggung jawab untuk menentang serangan Ratus Temborer, Balhwa ditugaskan untuk menjebak Ratus Temborer, sementara Hanli adalah orang yang akan mendaratkan pukulan pembunuhan. Makhluk Grand Ascension Stage yang normal kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan kombinasi ini, tetapi wajah manusia dari Ratus Temborer hanya mengangkat alis, dan gelombang fluktuasi energi meletus dari tubuhnya untuk menyapu semua proyeksi kelopak bunga di sekitarnya ke samping. Segera setelah itu, ia mengangkat lengan manusia dan mengarahkan jari halus ke depan. Cahaya hitam menyala saat rune hitam berkilauan melesat keluar dari ujung jarinya untuk menyerang garis hijau di garis paling depan dengan akurasi yang tepat. Rune hitam meledak, dan ledakan kekuatan hukum yang hebat menyapu. Begitu 12 garis hijau bersentuhan dengan kekuatan hukum ini, mereka segera berhenti tiba-tiba sebelum tiba-tiba ditolak kembali ke trio Hanli. Ekspresi Hanli dan Balhwa keduanya berubah drastis setelah melihat ini, dan yang pertama buru-buru menebaskan pedang panjangnya ke udara lagi untuk melepaskan 12 garis hijau lagi. 24 garis hijau bentrok dan hancur bersamaan, tetapi ledakan fluktuasi energi yang menakutkan terus melonjak ke arah trio Hanli. Hanli mengangkat Profound Heavenly Spirit Sword-nya, dan beberapa rune perak pada bilahnya menyala untuk menyerap fluktuasi energi yang mendekat, tapi dia tanpa sadar dipaksa mundur beberapa langkah oleh dampaknya. Menggunakan harta karun surgawi yang mendalam beberapa kali berturut-turut telah menggerogoti sebagian besar kekuatan sihirnya, dan wajahnya sedikit memucat untuk mencerminkan hal itu. Jika seorang pembudidaya Grand Ascension yang normal berada di posisinya, mereka kemungkinan besar sudah kehabisan kekuatan sihir mereka dan menderita serangan balasan dari harta karun surgawi yang mendalam. Itu bukan tolakan normal, itu kekuatan pembalikan hukum waktu, seru Balhwa sambil menggertakkan giginya dan mencabut salah satu cabang tebal pohon bunga di tangannya, lalu dengan cepat menyapunya ke udara. Namun, Ratus Temborer tampaknya sudah siap untuk ini, dan lingkaran abu-abu tiba-tiba meletus dari tubuhnya bersamaan dengan semburan fluktuasi energi yang aneh.
Lingkaran abu-abu memaksa mundur hamparan luas proyeksi kelopak bunga merah muda, dan rune abu-abu tiba-tiba muncul di dekat serangga raksasa. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan hukum menghantam Halo dengan kekuatan yang menghancurkan, hanya untuk ditolak oleh Halo, yang tetap sama sekali tidak terluka. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Balhawa saat melihat ini. Hehe, domain roh surgawi yang mendalam, aku tidak berpikir bahwa makhluk Grand Ascension Stage alam bawah saja yang bisa menguasai kemampuan seperti itu. Sayangnya, ini hanya domain roh palsu, jadi tidak mungkin akan efektif melawan saya. Bagaimana dengan ini? Sebelum saya melahap Anda, izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa domain roh surgawi yang mendalam yang sebenarnya. Ratu Stemborer terkekeh ketika tiba-tiba membuat segel tangan dengan anggota depannya, lalu melantunkan mantra untuk membuat lingkaran abu-abu di sekitarnya berputar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, lingkaran cahaya itu menghilang dalam sekejap, dan semua cahaya di seluruh jurang meredup secara signifikan. Seluruh jurang tampaknya terbalik, semua air laut di sekitarnya telah lenyap, sementara awan gelap memenuhi seluruh langit di atas, dan hamparan luas abu-abu keruh yang diwarnai dengan bintik-bintik cahaya putih muncul di bawah. Raungan hantu terdengar di daerah sekitarnya, dan hembusan angin glasial menyapu saat bintik-bintik cahaya putih perlahan naik ke atas. Ekspresi Balhawa berubah drastis saat dia menemukan bintik-bintik cahaya putih ini adalah tengkorak dengan api hantu putih yang menyala di rongga mata mereka, dan jumlah mereka yang banyak menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ini juga domain roh. Han Li merasakan udara di sekitarnya langsung mengencang saat tengkorak-tengkorak ini muncul, dan dia langsung merasakan bahaya yang ekstrem, tetapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun, ekspresi tercerahkan kemudian muncul di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Balhawa, yang saat ini sedang membuat serangkaian segel tangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Domain rohnya telah menyusut menjadi kurang dari 1/1000 dari ukuran aslinya, hanya seluas sekitar 1 hektar. Semua proyeksi kelopak bunga dalam domain roh terkompresi ini menjadi sangat cerah, sementara aroma yang mereka pancarkan menjadi beberapa kali lebih jelas, dan mereka juga berkibar di udara dengan urgensi yang jauh lebih besar. Namun, Ratu Stemborer tidak terlihat dimanapun di luar wilayah roh. Sebaliknya, satu-satunya hal yang terlihat adalah tengkorak putih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyemburkan api putih dari mulut mereka untuk berbenturan dengan kelopak bunga merah muda, mengirimkan semburan fluktuasi energi yang melonjak ke udara. Dengan setiap bentrokan yang terjadi, wajah Balhawa akan sedikit pucat, dan beberapa saat kemudian, dia sudah berkeringat deras. Kakak Han, aku sudah mengompres domain rohku, tapi meski begitu, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Balhawa buru-buru saat ekspresi mendesak muncul di wajahnya. Saya mengerti. Biarkan saya mencoba dan menerobos di sini, ini bukan alam abadi sejati, jadi saya yakin ini bukan domain roh surgawi mendalam yang sebenarnya, kata Han Li dengan ekspresi gelap sebelum mengeluarkan instruksi untuk Taoist Xie. Dia kemudian berubah menjadi kerak emas raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki, lalu menumbuhkan 2 kepala tambahan dan 4 lengan tambahan sebelum menyodorkan 6 tinju raksasanya dengan kejam ke udara. 6 bola cahaya seukuran kepala meletus dari tinjunya, lalu segera muncul di luar wilayah roh Balhawa sebelum meledak di antara tengkorak putih. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat hamparan cahaya keemasan yang luas melonjak di udara, mengurangi semua tengkorak putih di belakangnya menjadi abu. Serangan Han Li telah membersihkan tempat yang luas di sekitar wilayah roh Balhawa, dan tekanan padanya segera sedikit berkurang. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, namun ekspresinya kemudian segera menegang. Tengkorak putih yang tak terhitung jumlahnya telah muncul kembali di daerah yang baru saja Han Li bersihkan, dan mereka semua sangat marah. Mereka mulai meledakkan api putih untuk berbenturan dengan cahaya keemasan lagi, dan aura mereka tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Han Li tidak terkejut melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa dibunuh dengan mudah, tapi bagaimana dengan ini?
Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke depan, dan cahaya keemasan meledak menjadi rune emas yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi pusaran emas dengan diameter sekitar 100 kaki. Ki asal dunia melonjak dengan hebat, dan pusaran mulai berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan ledakan kekuatan hisap yang menakutkan yang secara paksa menyedot banyak tengkorak di dekatnya. Lebih banyak tengkorak putih akan muncul untuk menggantikan yang telah tersedot ke dalam pusaran, tetapi kekuatan hisap dari pusaran itu tampaknya juga tak terbatas, dan itu menjadi semakin kuat. Jadi, tidak peduli berapa banyak tengkorak yang muncul, mereka semua ditarik ke dalam pusaran dan dicabik-cabik tanpa kecuali. Oh, ini adalah Xuanyuan Divinal Light. Tidak, itu hanya kemampuan replika. Hehe. Mungkin Xuanyuan Divinal Light yang sebenarnya akan menjadi ancaman bagiku, tapi ini bukan apa-apa. Suara tawa Ratus Temborer terdengar, setelah itu rune hitam muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu menghilang ke pusaran emas, menyelimutinya dalam ledakan kekuatan hukum. Setelah masuknya rune hitam, pusaran emas dengan cepat menyusut sebelum akhirnya hancur menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Ekspresi Han Li sedikit gelap setelah melihat ini. Kekuatan hukum waktu dapat melawan hampir semua kemampuan, dan sangat sulit baginya untuk menentangnya. Sementara itu, Bao Hua menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam domain rohnya dengan sekuat tenaga untuk menentang domain roh surgawi mendalam Ratus Temborer. Sementara Taois Xie menyapu penjepit raksasanya dengan keras ke udara, melepaskan bola cahaya besar yang melonjak ke atas dalam sekejap rentetan deras untuk menjaga jaring abu-abu turun di teluk. Jaring abu-abu raksasa telah dimanifestasikan oleh beberapa jenis kekuatan yang sangat tangguh, dan meskipun Taois Xie mendorong output petirnya secara maksimal, dia masih tidak dapat merusak jaring dan hanya bisa mencegahnya turun untuk saat ini. Tak satu pun dari mereka menggunakan harta lain karena mereka tahu bahwa harta biasa tidak akan bekerja melawan lawan yang begitu kuat. Han Li terdiam sesaat sebelum tiba-tiba memberikan harum dingin. Hukum waktumu sangat hebat, tapi aku ingin tahu berapa kali lagi kamu bisa melepaskannya. Aku yakin kamu tidak bisa begitu saja menggunakan kemampuan sekuat itu sesukamu. Begitu suaranya terdengar, dia mendorong tinjunya ke udara lagi untuk melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di antara lautan tengkorak putih. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk sekitar selusin pusaran emas sekaligus, yang semuanya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Sebuah harum dingin terdengar, dan jumlah rune hitam yang setara muncul untuk menyerang pusaran dengan akurasi yang tepat. Semua pusaran dengan cepat hancur menjadi ketiadaan sekali lagi, tetapi ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia terus melepaskan lebih banyak proyeksi tinju. Beraninya kau Ratus Temborer akhirnya murka. Tidak ada lagi rune hitam yang dilepaskan, tetapi semua tengkorak putih tiba-tiba berkumpul untuk membentuk kerangka besar, yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Kerangka-kerangka ini memiliki tengkorak yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh mereka, dan semua tengkorak itu menunjukkan ekspresi kesakitan yang terpelintir, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Ada ratusan kerangka besar ini, dan semuanya membuat segel tangan untuk melepaskan lapisan cahaya spiritual, memungkinkan mereka untuk sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap pusaran emas. Kerangka itu kemudian terkekeh saat hembusan angin kencang meletus dari tubuh mereka, kemudian berubah menjadi baju zirah tembus pandang, serta trisula tulang putih raksasa. Dengan peningkatan domain roh, semua prajurit kerangka lapis baja raksasa ini memiliki aura yang sebanding dengan makhluk tahap kenaikan agung, dan mereka melemparkan trisula tulang mereka dengan kejam ke pusaran emas. Bunyi tumpul terdengar saat pusaran emas meledak satu demi satu, dan prajurit kerangka menyulap lebih banyak trisula tulang sebelum melemparkannya ke wilayah roh Bao Hua. Wajah Bao Hua memucat secara signifikan setelah melihat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena sudah mengambil semua usahanya hanya untuk mendukung seluruh domain. Tentu saja, Han Li tidak akan hanya berdiri dan menonton. Pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul kembali dalam genggamannya di tengah kilatan cahaya hijau, dan dia segera melepaskan sekitar selusin garis hijau lagi sekaligus.
garis hijau bentrok dengan trisula tulang, dan kedua belah pihak benar-benar dimusnahkan di tengah ledakan yang bergema. Han Li telah mengeluarkan banyak kekuatan sihir melalui serangan itu, dan pada saat berikutnya, ekspresinya segera menjadi gelap secara signifikan. Prajurit kerangka telah memunculkan lebih banyak trisula tulang, dan aura mereka menjadi lebih kuat. Cahaya hitam samar berkedip dari ujung trisula ini, dan mereka melepaskan petunjuk tentang kekuatan hukum. Biarkan saya membantu Anda, Saudara Han. Bahkan jika ini adalah domain roh surgawi yang mendalam yang sebenarnya, kekuatannya tidak terbatas, ini kemungkinan besar adalah gelombang serangan terakhir yang mampu dilepaskan oleh domain tersebut. Selama kita bisa menahannya gelombang serangan ini, kekuatan domain roh akan benar-benar habis, teriak Baohwa buru-buru. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya untuk menghasilkan kuku kaisar bumi, dan dia meraih paku itu sebelum dengan cepat menancapkannya ke pohon bunga raksasa yang menopang seluruh wilayah rohnya. Pohon raksasa itu sudah terlihat cukup layu karena terlalu banyak bekerja, tetapi pada saat paku kaisar bumi ditancapkan ke dalam batangnya, pohon itu tiba-tiba diresapi dengan ledakan vitalitas yang kuat. Tidak hanya daunnya yang kembali berwarna hijau cerah, ukurannya juga membengkak. Akibatnya, jumlah proyeksi kelopak bunga di alam bunga surgawi yang mendalam meningkat hampir setengahnya, dan semuanya berubah menjadi serangkaian perisai merah muda seukuran telapak tangan. Sementara itu, semua formasi perak di tubuh Han Li mulai mengeluarkan suara mendengung keras di samping semburan cahaya 5 warna, yang mengalir ke pedang tebasan roh surgawi yang mendalam di sepanjang 6 lengannya. Tanda perak pada pedang langsung mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan, membuatnya hampir mustahil untuk melihat langsung ke arah pedang. Setelah semua cahaya memudar, pedang itu terungkap telah membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan rune perak di permukaannya bergerak tanpa henti seolah-olah mereka telah hidup kembali. Han Li kemudian menebaskan pedang panjangnya di udara, dan lingkaran cahaya hijau segera berkembang biak keluar. Hampir pada saat yang sama, para prajurit kerangka di sekitarnya juga beraksi, melemparkan trisula tulang mereka ke depan secara serempak. Segera setelah trisula tulang meninggalkan tangan para prajurit kerangka, serangkaian retakan dan letupan terdengar di seluruh tubuh mereka, dan mereka hancur menjadi bubuk, setelah menghabiskan kekuatan yang telah mendukung mereka. Detik berikutnya, trisula tulang jatuh ke lingkaran hijau yang meluas, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ketika ki hitam dan lampu hijau terjalin, mengaduk ki asal dunia di daerah sekitarnya menjadi hiruk-pikuk yang kacau. Tebasan Han Li sangat kuat, tapi tidak mungkin bisa menahan serangan berdarah penuh dari lebih dari 100 makhluk tahap kenaikan besar. Lingkaran hijau hanya bertahan sesaat sebelum hancur, tetapi itu juga telah memusnahkan sebagian besar trisula tulang. Adapun selusin trisula tulang yang tersisa, mereka terjun ke domain roh Baohwa yang berputar dengan cepat sebagai garis-garis cahaya hitam. Jari-jari Baohwa sedikit melengkung ke belakang di dalam lengan bajunya, dan ledakan fluktuasi energi samar meletus. Domain roh yang berputar segera terhenti sebelum menyusut lebih jauh, dan sekitar selusin bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Bola cahaya hitam ini dengan cepat menyatu menjadi satu, menodai sebagian besar domain roh hitam, lalu tiba-tiba menghilang di tempat. Pada titik ini, domain roh Ratus Temborer tampaknya juga telah menghabiskan semua kekuatannya, dan secara bertahap memudar untuk mengungkapkan jurang bawah air lagi. Pada saat ini, Baohwa memegang paku kaisar bumi di satu tangan, sementara Han Li berdiri dengan pedang terangkat di depannya. Mereka berdua telah berhasil melindungi diri mereka sendiri dengan harta karun surgawi yang mendalam, tetapi domain bunga surgawi yang mendalam telah dihancurkan sepenuhnya. Adapun Taois Xie, dia telah kembali ke bentuk manusianya dan berdiri tepat di samping Han Li dengan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Jaring abu-abu raksasa di atas kepala tidak terlihat, mungkin itu telah dimusnahkan selama bentrokan antara kekuatan hukum yang baru saja terjadi, atau mungkin Taois Xie entah bagaimana menghilangkannya. Ratus Tembor mengambang di air di depan, dan ada ekspresi terkejut di mata wajah manusia utamanya. Saya tidak berpikir bahwa Anda bertiga akan dapat menghilangkan domain roh surgawi yang mendalam saya hanya dengan sepasang harta karun surgawi yang mendalam. Tidak mengherankan bahwa kedua klon saya tidak cocok untuk Anda.
Mengesampingkan boneka abadi Faux itu untuk sekarang, kalian berdua pasti berada di antara makhluk terkuat yang paling luar biasa dari alam bawah, kata Ratu Stemborer. Saya sangat tersanjung dengan kata-kata pujian Anda yang baik, tetapi jika bukan karena fakta bahwa Anda saat ini sangat lemah, kemungkinan besar kami tidak akan mampu menghancurkan domain roh Anda bahkan dengan harta karun surgawi yang mendalam kami. Titik. Sepertinya kamu benar-benar belum memulihkan banyak kekuatanmu, komentar Balhwa. Oh, apakah Anda berpendapat bahwa Anda menang dalam bentrokan terakhir itu? Ratu Stemborer terkekeh dengan ekspresi menghina. Aku tidak tahu tentang itu, tapi yang aku tahu adalah kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan yang kuat sekarang, kata Balhwa sambil tersenyum tipis. Apa maksudnya? Tunggu, apa ini? Ekspresi Ratu Stemborer berubah drastis saat tiba-tiba mengangkat salah satu kaki depannya. Sebuah jarum kuning tipis telah ditancapkan pada tungkai depan itu, dan sebagian besar jarum itu telah menancap ke dalam daging Ratu Stemborer. Senyum aneh muncul di wajah Balhwa saat dia mengayunkan kuku kaisar buminya ke udara, dan jarum tipis di tungkai depan Ratu Stemborer juga membengkak hingga sekitar 1 kaki panjangnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan rune kuning yang tak terhitung jumlahnya, serta ledakan kekuatan hukum yang telah sepenuhnya mencakup tubuh Ratu Stemborer. Akibatnya, Ratu Stemborer besar tiba-tiba menyusut secara signifikan menjadi hanya beberapa puluh kaki dalam ukuran. Kamu memiliki harta karun surgawi yang mendalam ketiga? Kapan kamu berhasil melakukan ini? Aku ingat merasa sedikit tidak nyaman selama bentrokan terakhir itu pasti saat kamu menyerang, kata Ratu Stemborer dengan ekspresi gelap, dan ekspresinya semakin gelap setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat mengakses sebagian besar kekuatan sihirnya. Hehe, itu bukan harta karun surgawi yang mendalam ketiga, paku kaisar bumi adalah sepasang harta, dan hanya ketika keduanya digabungkan adalah paku dalam bentuknya yang paling kuat, kata Balhwa sambil menjentikan pergelangan tangannya untuk melemparkan raksasa itu. Paku kuning di tangannya menembus udara. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Ratu Stemborer, dan kuku kaisar bumi kedua jatuh seperti kilat. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari Ratu Stemborer, kemungkinan besar itu akan menjadi benar-benar tidak dapat mengakses kekuatan sihirnya jika membiarkan kedua kuku kaisar bumi masuk ke dalam tubuhnya. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak Balhwa, Ratu Stemborer hanya memberikan harum dingin saat menyapu anggota depan melalui udara, memukul paku kaisar bumi kedua seolah-olah itu adalah lalat sial. Ia kemudian mengulurkan tangan depannya yang lain untuk menangkap paku kuning yang baru saja dikirimnya terbang. Saya bertanya-tanya mengapa harta karun surgawi Anda begitu lemah, ternyata itu adalah sepasang harta. Saya kebetulan kehilangan beberapa harta yang bagus, saya tidak keberatan menambahkan paku kaisar bumi ini ke koleksi saya, Stemborer Ratu berkata dengan senyum mengejek saat menilai paku kuning yang berjuang di tangannya. Mustahil. Sebagian besar kekuatanmu telah disegel, bagaimana kamu masih bisa melakukan ini? 1 inci Balhwa tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia telah menyembunyikan kuku kaisar bumi kedua sejak awal untuk digunakan sebagai kartu truf yang pasti membunuh, namun rencananya gagal total, dan sebagai hasilnya, dia kehilangan semua kepercayaan dirinya. Sementara itu, sebuah pemikiran tampaknya telah terjadi pada Han Li, dan sedikit pencerahan melintas di matanya. Harus kukatakan, kalian berdua sangat tidak beruntung. Jika kalian bertemu denganku beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin rencanamu itu akan berhasil. Namun, dalam wujudku saat ini, aku bisa membunuh kalian berdua dengan mudah bahkan tanpa akses ke kekuatan sihirku, kata Ratu Stemborer dengan suara malas, dan aura menakutkannya benar-benar memudar, hanya untuk digantikan oleh jenis tekanan tak terlihat lainnya yang sama hebatnya. Wajah Balhwa semakin memucat setelah mendengar ini, sementara Han Li bertanya, apakah kepercayaan dirimu berasal dari tubuh fisikmu? Kamu orang yang cerdas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang telah saya lakukan di sini selama ini adalah memulihkan kekuatan saya dan mencoba untuk memecahkan segel? Haha, sejujurnya, jika saya ingin membuka segel, saya bisa sudah melakukannya dengan mudah lebih dari 100.000 tahun yang lalu.
Saya memilih untuk tetap di sini karena saya ingin menggunakan kekuatan segel kuno untuk memperbaiki tubuh saya dan mencapai tubuh ekstrim sejati. Sekarang setelah saya mencapai tujuan itu, aku tidak bisa menyakitiku bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa selain berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Dengan tubuh ekstrim sejati ini, aku adalah makhluk paling kuat di semua alam. Ratus Temborer terkekeh dengan gembira. Begitu suaranya terdengar, ia menyapu semua anggota tubuhnya di udara, menciptakan celah spasial tipis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari celah-celah itu, menyapu rune kuning di sekitar tubuhnya. Setelah itu semua celah itu disegel lagi. Detik berikutnya, Ratus Temborer mengulurkan tangan dan mencabut paku kuning yang tertanam di tungkai depannya dengan mudah. Tidak mungkin. Kuku Kaisar Bumi ini telah disempurnakan oleh teman baikku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa ditarik keluar dengan mudah? Bahwa bergumam pada dirinya sendiri saat wajahnya menjadi pucat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, sementara Taoist Xie tiba-tiba mengatakan sesuatu yang agak menarik baginya. Apakah Anda mengacu pada tubuh ekstrim sejati yang hanya dimiliki oleh Dewa Mendalam? Oh, saya tidak berpikir bahwa boneka abadi Faux belaka akan menyadari hal ini. Sepertinya mantan pemilik Anda pasti seseorang dari alam abadi sejati, kata Ratus Temborer saat sedikit kejutan muncul di matanya. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia bertanya, apa itu immortal yang mendalam? Apakah itu sejenis makhluk abadi yang benar-benar bermutu tinggi? Tidak persis, dewa yang mendalam dianggap sebagai anomali di alam abadi sejati. Alih-alih mengolah kekuatan sihir, mereka hanya fokus pada menyempurnakan tubuh fisik mereka, berjalan di jalur yang berbeda dari makhluk abadi yang normal, dan mereka disebut oleh beberapa orang sebagai penyempurnaan dewa. Di antara makhluk abadi sejati dengan kaliber yang sama, dewa mendalam umumnya jauh lebih kuat, dan tubuh ekstrim sejati hampir merupakan ciri khas di antara semua dewa mendalam. Dewa mendalam sangat kuat di antara makhluk abadi sejati tingkat rendah, tetapi berkembang ke tingkat yang lebih tinggi level sangat sulit bagi mereka. Karena itu, meskipun mereka sangat terkenal di alam abadi sejati, sangat sedikit orang yang memilih untuk menempuh jalan ini, Daoist Xie menjelaskan. Kedengarannya agak mirip dengan pejuang penyempurnaan tubuh dari ras manusia kita. Melihat Ratus Temborer bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi, apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan di sini? Kamu sudah bersamaku cukup lama sekarang. Jadi aku yakin kamu tahu kemampuanku yang sebenarnya. Han Li tiba-tiba bertanya. Jika kita bisa sepenuhnya menyegel kekuatan sihirnya dan memaksanya untuk melawan kita hanya dengan tubuh fisiknya, maka kamu seharusnya masih memiliki sekitar 30% peluang untuk mengamankan kemenangan. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa Ratus Temborer baru saja mendapatkannya. Tubuh ekstrim sejati dan belum mengkonsolidasikannya, jawab Taoist Xie. Kamu mendengarnya, rekan Daoist, bahwa jika kita bertarung sampai mati di sini, kita masih memiliki peluang 30%, tetapi jika kamu tidak ingin mengambil risiko, maka kita harus berpisah dan melarikan diri. Aku tidak berpikir Ratus Temborer akan bersedia untuk membiarkan kita pergi, jadi jika kita melakukan itu, setidaknya salah satu dari kita pasti akan binasa di sini. Saya baru saja memeriksa daerah ini menggunakan teknik rahasia, dan tampaknya beberapa jenis kekuatan telah mencakup jurang ini, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan pelat roh Phoenix yang berharga. Saya telah mencoba untuk menggunakan beberapa teknik rahasia lainnya juga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memungkinkan saya untuk berteleportasi keluar dari sini. Han Li menghela nafas. Ratus Temborer hanya memandang dengan mencibir saat Han Li berkomunikasi dengan Taoist Xie dan bahwa pada saat yang sama, itu memperbaiki sepasang kuku Kaisar Bumi, mencoba untuk mengambil harta karun surgawi yang mendalam untuk dirinya sendiri bahkan saat pertempuran masih berlangsung. Saya mengerti. Dalam hal ini, kita harus berjuang untuk hidup kita. Saya memiliki teknik yang dapat saya gunakan untuk membantu Anda, tetapi saya membutuhkan saudara Xie untuk membantu saya, dan begitu saya melepaskan teknik itu, saya menang tidak akan berguna lagi dalam pertempuran ini, kata bahwa sambil menggertakkan giginya. Haha, itu saja yang perlu saya dengar.
Ratu Temborer sedang dalam proses memperbaiki kedua harta itu, jadi jangan buang waktu lagi, kata Han Li. Baiklah, saudara Xie, tolong pinjamkan aku semua kekuatan sihirmu, kata Balhwa dengan tegas saat dia menoleh ke Taois Xie. Taois Xie telah menerima instruksi dari Han Li melalui transmisi suara, dan dia segera berteleportasi di belakang Balhwa sebelum menekan tangannya dengan kuat ke bahu Balhwa. Busur petir perak kemudian mengalir dari tangannya ke tubuh Balhwa dalam hiruk-pikuk, dan dengan masuknya energi ini, pasokan kekuatan sihir Balhwa yang hampir habis dengan cepat diisi ulang, bahkan wajahnya yang pucat menjadi lebih memerah dan bersemangat. Balhwa sadar bahwa sumber kekuatan sihir eksternal ini tidak akan bisa bertahan lama di tubuhnya, dan itu akan segera merembes keluar dari tubuhnya sebelum menghilang. Namun, jendela singkat ini sudah cukup baginya untuk melepaskan kartu truf yang dia pikir tidak harus dia gunakan. Melepaskan teknik ini akan menabur ketidakstabilan ke dalam basis kultivasinya lagi, dan tidak hanya dapat menyebabkan dia jatuh di bawah Grand Ascension Stage lagi, dia juga akan membuat musuh pemilik Earth Emperor Niles. Persahabatan yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun yang tak terhitung kemungkinan besar akan benar-benar hilang setelah ini. Balhwa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat pemikiran ini muncul di benaknya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Ratu Temborer ini akan mampu menguasai kemampuan abadi? Kenyataannya, benar-benar tidak bisa dikatakan dengan pasti apakah tubuh Ratu Temborer masih berisi jiwa aslinya. Baik Balhwa maupun Han Li bukanlah orang bodoh, dan mereka tahu bahwa Ratu Temborer ini sangat mencurigakan. Hanya saja tak satu pun dari mereka melihat alasan untuk menunjukkan hal ini. Lagi pula, Ratu Temborer pasti bertekad untuk membunuh mereka, jadi tidak perlu membuang waktu dengan kata-kata. Senyum masa muncul di wajah Balhwa, tetapi dia tidak ragu sedikit pun saat dia membuat segel tangan, dan cahaya merah muda yang cemerlang muncul dari tubuhnya bersama rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, membentuk 13 roda cahaya yang gemerlap. Balhwa terletak tepat di tengah roda cahaya ini, dan dia melantunkan mantra yang menyenangkan telinga seperti musik surgawi yang menyenangkan. Pada saat yang sama, rambutnya tiba-tiba mulai rontok di akarnya, dan sebuah rune perak muncul di gelabelanya. Tiba-tiba, auranya berubah drastis, dan dia berubah menjadi seorang biarawati muda yang memancarkan aura kemurnian dan kesucian. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan aroma bunga yang kuat tercium di udara saat serangkaian cabang yang penuh dengan bunga merah muda tumbuh keluar dari tubuhnya. Dia telah mengubah dirinya menjadi pohon hidup, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Tiba-tiba, Balhwa mengangkat salah satu tangannya, yang penuh dengan cabang-cabang bunga, dan mengarahkan jarinya ke Ratu Temborer. Semua bunga di sekujur tubuhnya kemudian tiba-tiba layu, sementara Balhwa sendiri jatuh dari langit seperti patung kayu, terjun jauh ke dalam jurang di bawah. Pada saat yang sama, 13 roda cahaya di sekelilingnya juga hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Pada saat yang sama, busur petir perak yang dilepaskan oleh Taois Xie langsung memudar, dan dia dengan cepat duduk untuk bermeditasi. Selama periode transfer energi yang singkat ini, Taois Xie telah menghabiskan hampir semua energinya, dan auranya menjadi hampir tidak ada. Sementara itu, Ratu Temborer tiba-tiba dikejutkan oleh firasat, dan 2 kuku kaisar bumi yang dia sempurnakan tiba-tiba mulai melepaskan cahaya yang cemerlang. Rune pelangi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sepasang paku di samping 2 semburan api merah, dan kedua tangan Ratu Temborer langsung dibakar menjadi abu. Segera setelah itu, kedua kuku kaisar bumi berubah menjadi sepasang ular pelangi yang melesat ke arah Ratu Temborer seperti kilat. Ratu Temborer cukup terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan segera meregenerasi sepasang tangan baru sebelum meraih ke arah 2 Earth Emperor Niles dari sudut yang luar biasa. Namun, sepasang paku kaisar bumi hanya melewati tangan Ratu Temborer seperti sepasang proyeksi sebelum terjun ke tubuhnya. Ratu Temborer buru-buru memeriksa tangannya sendiri, dan setelah menemukan bahwa mereka benar-benar tidak terluka, ia memeriksa kondisi internalnya sendiri, di mana ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Kedua kuku kaisar bumi telah tertanam kuat ke dalam inti kristal hitam di dalam tubuh Ratu Temborer.
kemudian melepaskan benang kuning yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat inti kristal dengan erat, membuat Ratu Temborer benar-benar tidak dapat memanfaatkan kekuatan sihir apapun. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan penting dari dua harta karun surgawi yang mendalam ini. Anda dapat memaksimalkan kekuatan mereka dengan melakukan ini, tetapi mereka akan membutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk pulih. Bagaimanapun juga, perjuanganmu sia-sia, dan semua yang telah kamu lakukan membuatku semakin marah. Aku akan mencabik-cabik kalian semua inci demi inci, lalu menyempurnakan jiwamu menjadi pelayan boneka untuk diriku sendiri, kata Ratu Temborer dengan marah ekspresinya saat menyapu salah satu kaki depannya di udara. Bila angin putih langsung muncul di hadapan Taoisk Xie, mencoba mengirisnya menjadi dua.